Ya Raya, gimana Ra? Waktu itu dikasih tahu kata Oma, udah ya, jangan nenen. Gak mau, gitu ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Motivation Family. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk membahas tentang menyapih dengan iman dan cinta. Nah, hari ini saya mau sharing tentang pengalaman saya menyapih Humaira, menyapih Rara dengan iman dan cinta, no drama, atau maksudnya tanpa pahit-pahit gitu ya. Tapi ada dramanya sih sebetulnya. Dramanya drama apa sih? Drama Korea, drama Sunda, drama kasih sayang ya intinya. Mungkin bisa dibilang ada dramanya gitu. Tapi drama di sini bukan drama-drama yang dibohong-bohongin gitu. Maksudnya drama-drama yang pura-pura, drama-drama yang mimiknya merah-merah, mimiknya pahit dan lain-lain gitu. Saya berusaha untuk tidak memakai itu. Nah, saya di sini mau sharing tentang teori-teori yang sekarang itu banyak sekali tentang menyapih dengan iman dan cinta. Nah, alhamdulillah saya berusaha mempraktekannya dan di sini saya mau sharing berdasarkan pengalaman dan manfaatnya gitu. Dan semoga untuk teman-teman juga yang sedang belajar berproses menjadi ibu, calon ibu, atau yang sedang mengalami proses menyapih juga, semoga dikuatkan, semoga berhasil ya dengan prosesnya masing-masing, berhasil dengan sama-sama ikhlas dan ridho. Kenapa saya bilang ikhlas dan ridho ya gitu ya, karena memang itu tuh hal yang mempengaruhi proses keduanya itu untuk bisa berhasil gitu, bisa segera karena keikhlasan itu tuh memang yang mempengaruhi kita dan anak itu bisa berhasil menyapih gitu. Karena menyapih itu bukan hanya tentang anak yang lepas dari asik kita gitu ya, dari mimik ke kita, tapi menyapih juga tentang kitanya yang ridho untuk mulai merelakan anak kita mandiri, merelakan anak kita untuk tidak lagi bergantung sama mimik kita, maksudnya bergantung lagi sama kita. Nah, karena menyapih itu adalah proses di mana memang kita mempraktekkan perintah dari Allah, karena menyapih itu ada perintahnya kan dari Allah. Ketika anak sudah berusia 2 tahun, itu memang harus disapih, boleh kurang, dan kalaupun kurang harus sama-sama ridho gitu kan, harus sama-sama ridho antara anak dan ibu gitu. Nah, jadi waktu itu kenapa nangis? Jadi waktu itu saya mau bercerita tentang cara menyapih saya itu dimulai dari seminggu sebelum Rara ulang tahun. Jadi Rara itu ulang tahunnya tanggal 18 Februari. Nih aku sekarang bercerita alhamdulillah tanggal 18 Maret ya. Jadi udah 1 bulan berlalu dia ulang tahun. Jadi Rara itu saya sapih seminggu sebelum, karena lihat-lihat di Google, lihat-lihat di YouTube juga ada yang berhasil sehari, ada yang berhasil 3 hari gitu kan. Saya kira semudah itu ya, ternyata tidak semudah itu ya kalau buat saya ya gitu ya, buat saya. Sebentar, kenapa Rara? Nah, oh iya sebentar. Karena ternyata memang tidak semudah itu, tidak semudah teori. Tapi ketika kita punya teori juga itu poin plus gitu. Kita jadi bisa tahu bagaimana cara selanjutnya. Kalau misalnya mulai kebingungan, kita bisa buka lagi teorinya gitu. Jadi bukan juga ketika teori tidak semudah dengan praktek, kita jadi nggak mau tahu teorinya kayak gimana gitu ya, nggak gitu juga sih gitu ya. Kalau pengalaman saya ya gitu, ketika kita tahu teorinya, jadi kita tuh bisa balik lagi untuk gimana sih sebenarnya teorinya, tahapannya gimana sih, jadi biar saya tuh berjalan lancar gitu. Raranya nggak kelihatan gitu ya, akunya nggak kelihatan Oma gitu tuh, kelihatan ya. Raranya pengen in frame mungkin ya. Nah terus jadi ceritanya begini, waktu
seminggu sebelum Rara ulang tahun, saya mulai mengurangi nih frekuensi dia Mimi, tapi ternyata rewel nih kayak gini sekarang, rewel-rewel dikit. Jadi ada rewel-rewelnya gitu. Terus ya saya pun ternyata menjadi seorang ibu yang punya hati gitu ya. Ternyata memang gak tega ya. Jadi memang menyapi itu tentang kesiapan keduanya, bukan hanya anaknya saja, tapi ibunya juga harus siap. Ketika anak rewel, apakah kita akan tega, tegas, atau memang ya udah deh kasih lagi. Nah, seminggu pertama saya masih ngasih lagi, ternyata butuh proses juga buat saya gitu, dan begitu juga buat Rara, butuh proses juga untuk melepaskan sesuatu yang sudah dia cintai, yang sudah dia biasa nyaman dengannya gitu. Nah, jadi ternyata bunda-bunda ternyata memang yang pertama itu harus siap, itu kitanya juga sebagai ibu harus siap untuk ketika anak rewel kita tega gitu, untuk kayak benar-benar tegas, udah ya nggak nenen lagi gitu, karena itu perintah Allah. Dan saya sounding dia memang beberapa bulan sebelumnya. Nah, tapi di soundingnya itu memang tidak begitu rutin. Nah, kekurangan saya mungkin di situ ya. Semoga jadi pembelajaran buat bunda-bunda kalau mau sounding mungkin memang dari beberapa bulan sebelumnya dan mungkin lebih sering. Kalau saya memang kurang sering. Buat lampu biar teraranya cerah. Nah, saya memang nggak terlalu sering, cuman lebih ke kayak beberapa kali gitu ya, beberapa bulan sebelumnya, tapi cuma beberapa kali, nggak tiap hari gitu. Kayak mungkin seminggu 3 atau 2 kali gitu, dan memang sempat lupa untuk mensoundingnya dengan bahasa. Jadi lebih ke karena udah ya neneknya gitu, karena nanti udah mau 2 tahun. Terus ya sempat juga saya terlena dengan dia kan lagi sering-seringnya banget, malah semenjak 20 bulan kesana tuh dia lagi sering banget Mimi malah gitu, seneng banget nempel gitu ya, udah malah lagi susah makan kan. Jadi saya juga kayak yaudahlah, mumpung masih bisa Mimi nggak apa-apa, kasih aja gitu. Jadi akunya lagi hati akunya tuh lagi bener-bener kayak ya udahlah, kasih aja gitu. Tapi ternyata baiknya itu memang di jeda, mulai dikasih tahu, di sounding mungkin ya gitu. Nah, saya ternyata gagal ya, seminggu sebelum dia ulang tahun tuh masih gagal. Sempat berhasil sebetulnya 2 hari sebelum dia ulang tahun itu sempat berhasil dia nggak Mimi siang, tapi malamnya itu ternyata godanya di malam hari itu rewel banget. Malam hari itu dia benar-benar sampai kayak ya tantrum lah ya gitu, gak bisa bicara gitu apa yang dia inginkan, cuma bisa teriak-teriak gitu. Dan dia seperti menjawab ketika saya bilang, Rara sudah ya neneknya, karena itu perintah Allah, karena Rara sudah besar, sudah 2 tahun. Gak mau. Ya Raya, gimana Rara? Waktu itu dikasih tahu kata Oma, udah ya jangan nenen. Gak mau gitu ya. Dan alhamdulillah kalau sekarang udah pinter gitu ya. Udah kalau dibilang Rara sudah ya, nggak boleh nenen karena itu perintah Allah, katanya gitu. Karena perintah Allah gitu. Nenen no karena saya selalu bilang kalau misalnya mulai dia minta Mimi, nenen no gitu. No dada nenen gitu. Terus dia gitu kalau mulai ingat mau Mimi kayak nenen no dada love you gitu ya. Kayak gitu, ini belepotan ya habis makan bangun tidur. Nah, terus saya itu gagal tuh di seminggu pertama sebelum dia ulang tahun. Terus tanggal 18 kesana ya, habis dia ulang tahun, saya juga berusaha lagi, dan saya juga menguatkan tekad lagi, menguatkan hati lagi, dan saya sempat baper kayak, lebih dari 2 tahun nih, gimana dong, dosa nggak ya gitu, ada rasa takut dosa gitu ya. Terus kayak jadi nyalahin diri sendiri, kenapa sih aku dulu nggak sebelumnya malah mepet lah gitu, sempet sedih gitu, sempet ngerasa bersalah gitu. Dan
sempet ngerasa juga malah kayak aduh Rara udah puas belum ya neneknya aku lepas sekarang tuh dia udah apa ya, udah puas belum ya sebelumnya gitu, udah bener-bener kayak menyudahinya tuh dengan bener-bener ya udah aku udah kenyang mah, udah makasih gitu. Dengan itu nggak ya aku kepikiran gitu, dan ternyata dari kegalauan aku itu pun ngaruh ke dianya, jadi malah nggak bisa lepas bener-bener ikhlas karena aku juga belum ikhlas gitu. Jadi sama-sama belum ikhlas gitu, ternyata makanya ngaruh sekali ketika emosi ibu dan emosi anak itu ya kepake, emosi ibu dan emosi anak itu ngaruh sekali gitu. Apa ya, jadi frekuensinya tuh nular gitu, katanya sih begitu ya. Memang bisa ngerasain banget lah gitu anak kita tuh, dan kita juga bisa ngerasain banget. Dan akhirnya sampai ke hampir 2 minggu proses saya mencoba menyepi, masih ada kegagalan di malam hari. Sebenarnya siangnya udah benar-benar enggak Mimi gitu, karena saya sibukkan dengan aktivitas, dengan main ke nenek, main keluar, ketemu orang, main aktivitas banyak. Jadi dia ketika mau tidur siang tuh saya ayun-ayun dulu. Tapi ya saya juga berpikir untuk kalau diayun-ayun terus nanti dia bakal diayun terus dong, nanti capek ya gitu, lepas dari Mimi tapi kitanya malah ngayun-ngayun terus gitu. Ini harus gak bisa gitu, gimana caranya, yaitu dengan membuat dia kenyang sebelum dia ngantuk gitu. Tapi dianya lagi susah makan, itu tantangan lagi buat saya gitu. Saya berusaha ngasih makanan yang beragam-ragam gitu ya. Kenapa gini? Saya ngasih makanan yang beragam gitu ya, yang mulai coba ini coba itu, mulai bikin ini bikin itu, masih belum. Mungkin ya kalau di sisi lain dia kayak lagi pundung ya, kalau kata Sundanya mah mungkin pundung gitu, gak dikasih Mimi, ya udah dia protes dengan itu. Tapi ya udahlah saya ikhlasin gitu ya, udah nggak apa-apa, berproses ya Allah, sabar, ikhlas, kuatin saya. Akhirnya sempat di titik yang bener-bener saya juga merasa capek karena mulai sakit nih, bunda-bunda mulai sakit sih. PD kita mulai membengkakkan karena tidak disusui gitu. Jadi ini untuk pelajaran supaya kalau ayah bunda mengalami keluarganya seperti itu butuh support loh dari lingkungan, butuh untuk menggantikan posisi kita untuk bermain dengan anak, karena saat sedang sakit itu tuh kan kita anak jadi pengen deket-deket sama kita, pengen digendong kita terus, sedangkan kita kena aja sakit gitu, kena kesentuh anak aja sakit gitu, apalagi sampai ketekan-tekan gitu. Jadi kalau bisa ada keluarga yang lain, terutama suami, coba gantian dulu sama suami digendongnya, bermainnya gitu, biarkan bunda rehat dulu, karena di sini memang bundanya juga ikutan berproses untuk melepaskan anak tidak menyusui gitu. Akhirnya alhamdulillah sebelum akhir Februari saya mengikuti kulwap nih, mulai ngikutin lagi kulwap tentang sebetulnya sebelumnya sudah, cuman mungkin saat proses ini juga saya butuh support lagi. Alhamdulillahnya qadarullah lagi ada kulwap dari bunda dia, ibu gurunya Rara homeschooling ya, di homeschooling gitu. Waktu itu bergabung dengan komunitas lain bikin kulwap, terus saya sharing di situ kalau misalnya lebih dari 2 tahun gimana, terus kayak gimana ya, saya memang prosesnya waktu itu suami belum bisa bantu full karena dia juga sedang berproses adaptasi pulang kerja yang malam, jadi wajar kalau malam-malam dia juga ikutan capek, nggak bisa bantu giliran gantiin gendong Rara kalau dia mulai bangun, karena Rara juga malam-malam itu dia tuh pengennya cuma sama saya, nggak mau sama abinya. Lihat abinya tuh langsung no, langsung jangan, nggak tahu kenapa dia kayak ketakutan gitu, takut abinya marah mungkin. Karena kan rewel banget itu, nangisnya kejer banget malam-malam, dan saya takut tetangga keganggu gitu ya. Jadi nah itu yang bikin saya juga jadi menyerah lagi untuk ya udahlah kasih aja kalau malam gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah